Perkenalkan, nama saya Victor Mijoro, NIM 68 2018 152. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil perusahaannya, itu perusahaan Indomaret. Indomaret adalah perusahaan swasta nasional yang didirikan berdasarkan Akta Notaris 207 yang tertanggal 21 November 1988 oleh Bapak Beni Krisdianto dan Sugit, yang berkantor pusat di Ancol Barat, Jakarta Utara. Indomaret adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha waralaba, yang berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan. Oleh sebab itu, pada tahun 1988 didirikan sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Visi dan misi perusahaan: visi menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Moto: mudah dan hemat, budaya penjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, kerjasama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis, serta mengutamakan kepuasan konsumen. Struktur organisasi yang merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian departemen, yang merupakan hubungan dan wewenang dan tanggung jawab secara vertikal yang dikaitkan dengan jabatan dan tugas. Ini adalah bentuk gambar struktur organisasi tersebut. Job description: organisasi Indomaret mempunyai karakteristik di dalam terdapat pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap bagian departemen yang telah ditetapkan agar tujuan dapat tercapai sesuai struktur organisasi tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis Porters Allocations Activity. Terdiri dari aktivitas pendukung dan aktivitas utama. Ini adalah gambar bagian yang telah kami buat. Dari sini saya akan menjelaskan pengertian dari bagian-bagian tersebut. Pertama, dari aktivitas utama, yaitu aktivitas logistik ke dalam, menerima, mengelola, menyediakan persediaan bahan baku atau barang, serta melakukan pengontrolan terhadap kondisi barang, pengangkutan dan pengembalian pada pemasok. Aktivitas operasi merubah bahan baku menjadi bahan akhir sehingga barang yang sudah diubah dapat dijual dan dikonsumsi. Aktivitas logistik keluar, menerima, mengelola, mengecek, serta mengontrol persediaan bahan baku. Aktivitas pemasaran dan penjualan, cara dan media digunakan untuk mempromosikan produk dengan berbagai media untuk meminat customer. Selanjutnya ada aktivitas jasa, layanan servis, layanan pornajua dan sebagainya, menyediakan tempat yang nyaman dan aman bagi customer. Selanjutnya ada aktivitas pendukung, aktivitas infrastruktur perusahaan, penseleksian, penempatan, penghargaan dan pengembangan, aktivitas sumber daya manusia, penseleksian, penilaian kinerja, promosi jabatan, penempatan posisi, penghargaan dan pengembangan, aktivitas pengembangan teknologi, menyediakan kebutuhan akan teknologi prosedur dan teknik terbaru yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas, dan aktivitas pembelian bahan baku dan peralatan pendukung termasuk aset perusahaan. Dapat mengetahui model persaingan bisnis di terminal market dalam penelitian ini dengan menggunakan 5 model kekuatan yang mengalami persaingan dalam sebuah industri, yaitu persaingan intra-industri, kekuatan antara menarik pelanggan, kekuatan antara menarik pemasok, ancaman pendatang baru, dan ancaman produk pengganti. Saya akan menjelaskan juga mengenai analisis Porter's 5 Competitive Force. Berikut gambar dari teori Porter's 5 Competitive Force dalam sebuah industri Indomaret yang kami analisis. Berikut ada penjelasan mengenai bagian-bagian tersebut. Ada persaingan intra-industri, persaingan antar perusahaan yang terjadi dalam bisnis, yaitu antara pembentukan retail tradisional dan modern, atau antara retail lokal dan retail asing yang dikatakan bersifat kuat. Di era sekarang terdapat banyak retail lokal yang kita temukan pusat kota bahkan hingga ke kota desa. Ini yang menjadi pesaing Indomaret. Kekuatan antara menawar pelanggan. Ikut penjelasannya. Salah satu cara yang digunakan Indomaret di masa konsumen adalah dapat private label yang harganya jauh lebih murah ketika daya beli konsumen lesu adalah private label terbukti mampu meningkatkan penjualan. Barang produk yang dikemas dengan merek favorit itu menjadi penyelamat perusahaan retail kala krisis.
Produk private label diantaranya adalah air mineral, hand soap, tisu, deterjen, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada kekuatan terminal pemasok. Kekuatan pemasok bersifat sedang disebabkan adanya saling ketergantungan dari posisi tawar-menawar antara retail dan pemasok atau sebaliknya. Meski jumlah masuk produk barang ada banyak untuk industri retail dan pengusaha retail dapat berpaling dengan supplier yang mampu menyediakan dengan produk yang lebih murah, namun umumnya Indomaret selalu menawarkan dan memberikan produk yang memiliki kualitas dan format terbaik untuk ditawarkan kepada konsumen. Selanjutnya adalah ancaman pendatang baru. Penjelasannya, ada faktor-faktor yang menjadi rintangan masuk dalam sebuah industri dapat faktor ancaman, yaitu skala ekonomi, diferensiasi produk, strategi sistem informasi di Indomaret, berisi analisis kekuatan, analisis kelemahan, analisis kesempatan, analisis ancaman SWOT, kemudian analisis market strategis, great application properly. Yang pertama, analisis kekuatan. Kekuatan Indomaret adalah memiliki komponen yang dikembangkan sangat kompetitif bila dibandingkan dengan para pesaing lainnya. Di segi kelemahan, Indomaret sering terjadi keterlambatan pengiriman barang dan kalahnya daya saing di setiap produk-produk yang sama dengan para pesaing lainnya. Kemudian ada kesempatan. Kesempatan yang dimiliki Indomaret adalah mereka selalu mengadakan promosi di setiap minggu dan di setiap bulan ada potongan harga atau pemberian hadiah kepada para pelanggan. Itu merupakan peluang yang unggul dari Indomaret. Kemudian ada SWOT, ancaman yang dimiliki Indomaret. Ancaman dari pihak luar. Perusahaan yang lain memiliki strategi sistem yang lebih unggul dibandingkan Indomaret, sehingga menjadi ancaman bagi Indomaret dalam menjalankan bisnis mereka. Kemudian kelima ada analisis McFarlane strategis great application properly, yang berisi pengembangan sistem informasi untuk meningkatkan penjualan Indomaret dengan cara mengembangkan kelengkapan barang, kebutuhan produk yang murah dan berkualitas. Aplikasi mobile base yaitu Klik Indomaret. Aplikasi ini sangat membantu dalam proses penjualan di Indomaret. Pada aplikasi ini, yang dapat dilakukan oleh user yaitu melakukan pembelian barang-barang kebutuhan sehari-hari, pembelian pakai data internet, pembelian tiket kereta api, pembayaran listrik, pembayaran BPJS, pembayaran air, dan lain-lain. Untuk melakukan pembelian kebutuhan sehari-hari, nantinya user harus memilih kategori barang yang akan dibeli. Kemudian nanti sistem akan menampilkan kategori barang beserta dengan harganya. Setelah itu nanti sistem akan meminta untuk input data user untuk menentukan jumlah barang yang akan dibeli. Kemudian nanti sistem akan mengarahkan user ke halaman konfirmasi pembelian. Analisis kebutuhan, functional recruitment. Yang pertama, sistem harus dapat menampilkan list-list barang yang sudah habis. Kemudian yang kedua, sistem harus dapat menampilkan list-list barang yang akan di-restock. Kemudian yang ketiga, sistem harus dapat menampilkan barang-barang yang masih ada beserta dengan jumlah dan harganya. Yang keempat, sistem harus dapat menampilkan dan mengkalkulasikan barang yang terdiskon. Non-functional recruitment. Rencana implementasi. Dalam rencana implementasi, semua biaya yang akan dikeluarkan untuk kegiatan implementasi dan perlu dianggarkan dalam bentuk anggaran biaya. Selanjutnya, juga berfungsi sebagai pengendalian terhadap biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Berbagai kemungkinan formulasi dan implementasi strategi. Yang pertama sukses, yang kedua roulette, yang ketiga trouble, dan yang keempat failure. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu persaingan bisnis antara Indomaret dan minimarket lain dalam perspektif strategi bersaing melalui promosi, hadiah, produk, dan pelayanan. Yang kedua, kualitas pelayanan masuk pada kategori tinggi. Yang ketiga, minat membeli pada minimarket Indomaret masuk pada kategori yang sedang.
Kemudian yang terakhir, terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat membeli pada konsumen minimarket dan Indomaret. Kemudian saran yang pertama, yaitu bagi minimarket Indomaret hendaknya sangat diperhatikan kualitas pelayanan dan kualitas produk dalam hal menarik keminatan konsumen. Dan yang kedua, untuk mengatasi persaingan yang terjadi saat ini, Indomaret lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Karena jika dilihat dari segi kelengkapan produk Indomaret dengan minimarket lainnya hampir memiliki kesamaan, maka dari itulah kualitas pelayanan yang dapat membedakannya.